Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi. Ya tentunya saya di channel Kang Sunandi. Teman-teman, saya doakan mudah-mudahan teman-teman hari ini jauh bertambah bangkit, jauh bertambah semangat, jauh bertambah pulih dan semakin sehat, semakin hari semakin jauh membaik teman-teman. Baik teman-teman, itu doa saya buat kalian agar kalian itu senantiasa bisa lebih bangkit, lebih semangat lagi, dan kamu harus pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, untuk tema kali ini teman-teman, untuk tema ini bagaimana tutorial caranya agar kita sembuh daripada anxiety disorder, bagaimana sedikitnya ataupun banyaknya kita bisa lepas daripada zona anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Begini teman-teman, agar kita bisa lebih semangat lagi teman-teman ya, kita harus menggebu-gebu nih teman-teman. Kita harus lebih fresh lagi karena kita harus pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder ini. Kita benar-benar harus bisa pergi daripada titik jenuh, titik zona yang selama ini kita berpikir tentang sensasi, takut, khawatir, cemas yang berlebih. Nah, untuk itu teman-teman, semuanya ada kaitannya agar kita bisa pergi daripada zona anxiety disorder. Cara mengatasinya agar kita bisa pergi, agar kita bisa bangkit daripada zona anxiety disorder. Nah, teman-teman, tonton terus video-video saya, jangan di skip, tonton sampai habis agar kalian juga bisa paham dan bisa mengatasi ketika seumpama kita menghadapi sensasi yang datang, ke trigger yang muncul gitu. Kalian bisa dan mudah untuk menanganinya teman-teman. Jangan di skip, dan yang baru bergabung di channel saya teman-teman, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi itu subscribe lah sangat penting teman-teman buat saya. Karena apa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk terus selalu bikin video-video seputaran gangguan asam lambung, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Jangan lupa juga share, like, dan komennya juga teman-teman ya. Terus jangan lupa juga tombol notifikasinya, gambar lonceng itu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya teman-teman. Nah itu teman-teman, sekali lagi teman-teman, saya berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety psychosomatic disorder. Sekali lagi teman-teman, saya ini bukan ahli herbal, saya juga bukan ahli obat, apalagi dokter, bukan teman-teman. Jangan salah, saya bukan dokter di sini. Tapi saya di sini bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman, berdasarkan dengan pengalaman saya yang dulu saya pernah mengalami, dan sama seperti kalian yang dulu saya alami itu, nggak jauh beda. Sensasinya, perasaannya nggak enak, gundah gulana, cemas, khawatir, takut, wah pokoknya berjibun, seolah-olah sensasi itu sedang reuni banget deh pokoknya deh. Jangan khawatir teman-teman, karena semua itu apapun sensasinya tidak berbahaya sama sekali, jadi kalian nggak usah khawatir. Lalu teman-teman, untuk mengatasi gangguan asam lambung, anxiety psychosomatic disorder teman-teman ya, agar kita bisa lebih bangkit lagi, agar kita bisa lebih bangkit, lebih pergi daripada zona anxiety disorder. Bagaimana tutorial dan caranya Kang? Begini teman-teman, yang pertama yang harus dilakukan teman-teman ya, kalian harus bisa melawan rasa takut kamu, kalian harus bisa melawan rasa cemas kamu, kalian harus bisa melawan rasa khawatir kamu, kalian juga harus bisa melawan rasa was-was kamu. Kan nggak semudah itu Kang. Kalau saya untuk melawan rasa khawatir, cemas, takut, was-wasnya itu memang nggak seperti itu. Tapi paling tidak teman-teman, paling tidak kalian itu nggak boleh yang namanya itu mendiam diri, meratapi, gundah gulana, melamun, rasakan sensasi, selalu berandai-andai. Wajib bagi kalian yang untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety psychosomatic disorder itu wajib dihindari. Rebahan di siang hari, melamun, meratapi, rasakan, bahkan sampai menyamak-nyamakan sensasi. Stop teman-teman, stop, jangan berpikir seperti itu. Jangan dibiasakan. Memang sih teman-teman, saya akui dulu awal-awal mungkin 2 tahun lebihnya, 2,5 tahun itu selalu saya bilang, orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder itu rata-rata mereka itu teman-teman ya, mereka itu males kemana-mana, jujur males. Jangankan untuk pergi itu kan ya, kadang-kadang pergi keluar rumah pun juga pokoknya males. Pengennya apa sih orang terkena anxiety disorder itu? Pengennya itu hanya diam diri, rebahan, tiduran, meratapi, ya gundah gulana lagi. Terus juga
pikiran udah macam-macam, yang itu bikin masuk dalam pola pikir kita yang jatuhnya akan jadi ke perasaan. Dari perasaan ini selalu khawatir, was-was, cemas, ya itu dari pikiran kita. Akhirnya apa? Perut kita begah lagi, kembung lagi, kelayangan lagi, telinga berdenging lagi, jantung mulai berdebar lagi. Selalu seperti itu, pinggang sakit, semuanya. Kenapa? Karena kurangnya beraktivitas. Nah, agar kalian bisa lebih bangkit, pergi dari zona anxiety psychosomatic disorder, maka kalian benar-benar harus bisa mengabaikan rasa malesnya, harus bisa mengabaikan rasa takutnya, khawatirnya, cemasnya, gula-gulanya, abaikan. Karena sekali lagi teman-teman, kuncinya untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian nggak perlu takut. Yang dulu saya rasakan itu teman-teman, yang saya belum bisa membedakan mana psikosomatik, mana psikosomatis, mana ini gangguan mental, itu waktu belum membedakan itu, yang saya selalu dihantui adalah pikiran was-was. Kenapa? Pikiran was-was itu timbulnya daripada sensasi. Sensasinya seperti apa? Yang dulu yang saya khawatirkan itu sensasinya karena tiba-tiba jantung saya itu berdebar sangat ekstra banget, ekstrim dan horor banget. Yang bangun tidur jam 3:30, begitu bangun tidur itu berdebarnya nih di sebelah kiri saya, aduh ini hebat banget nih. Belum lagi ditambah lagi sesak, bukan sesak sih sebetulnya itu teman-teman ya. Itu yang saya rasakan itu kayak napas kayak berat, dirasa-rasa kok kayak napas kok makin lama kayak makin berat, makin gak enak. Ini kenapa ini? Wah, takutnya di pikiran kita pada waktu itu, wah gue mati nih, belum digabung-gabungkan dengan orang-orang yang dadakan, selalu terisi dengan sampah pikiran-pikiran nggak bener. Nah, semakin kita ikutin rasa takutnya, semakin kita ikutin rasa khawatirnya, itu teman-teman kita semakin banyak sensasi. Nanti di situ sensasi akan lebih senang, dia reoni teman-teman. Kayak semacam kayak sesaknya nambah, jantung berdebarnya iya, was-wasnya juga tambah-tambah, belum lagi nanti tremor, nah belum lagi nanti tangan sama kaki pasti dingin gitu, belum lagi nanti kelayangan. Begitu kelayangan nanti ulu hati mengganjal, terus nelen yang gue nggak bisa, terus perut selalu begah terus, belum yang lain-lain. Wah, pokoknya berjibun. Cuman satu, dari mana pusatnya derita anxiety psychosomatic disorder itu? Daripada pikiran teman-teman. Jadi tutorialnya kita diprogram teman-teman, diprogram. Malam itu kalian diusahakan harus tidur dengan maksimal mungkin. Jam 10 paling malam kalian sudah tidur. Diprogram kalau bisa untuk membantu masa pemulihan, dan itu sangat luar biasa teman-teman. Diprogram, walaupun teman-temannya mungkin sehari 2 hari mungkin nggak bisa, oke lah. Nanti setelah 5 hari kalian pasti bisa teman-teman. Kalian pasti bisa. Lu gimana caranya Kang? Kamu diprogram, diusahakan kamu begitu jam 10 pegang apa, jangan pegang handphone, diem. Pokoknya bisa nggak bisa kamu tidurin dulu deh. Bisa nggak bisa kamu tidurin dulu. Nanti sebangunnya setelah bangun pagi, kalau bisa teman-teman ya. Kalau dulu saya itu memaksakan diri, walaupun saya itu takut air pada dulu, waktu dulu itu saya diusahakan bangun tidur mandi pakai air dingin. Pada waktu itu nggak langsung air dingin, saya air hangat dulu, adaptasi, karena itu bagus teman-teman. Setelah bangun tidur saya mandi, sholat subuh beres. Nanti habis sholat pokoknya sekiranya jam 6 selesai sarapan, jam 6 sarapan terlebih dahulu saya waktu itu. Terus saya berangkat namanya olahraga pagi dari jam 6:30 sampai jam 7 awal pertama teman-teman. Itu nggak sampai, hanya 15 menit baru sampai. Pertama kali yang saya lakukan itu olahraga pertama kali setelah saya terkena anxiety disorder. Begitu sampai ke tempat olahraga, itu kaki baru mudun satu dari mobil, baru mudun satu kaki, itu langsung pulang lagi. Lucu, baru sampai teman-teman, kaki baru keluar satu, itu langsung muntah pulang lagi. Besoknya lagi saya coba lagi, turun, saya diam jalan sebentar, pulang. Terus aja bertambah lagi. Besoknya lagi sampai saya bisa melakukan aktivitas walaupun 10 menit, pulang lagi. Besoknya lagi 15 menit, besoknya lagi 20 menit, terus sampai target itu 7.000 sama 10.000 langkah. Itu yang saya lakukan seperti itu. Walaupun ya memang teman-teman yang nggak mudah ya, karena orang-orang terkena anxiety, jangankan kita olahraga, kalian nih mau pergi aja harus mikir. Itu orang-orang anxiety. Nah, ini adalah penentuan buat kalian. Kalau kalian mau sembuh daripada zona anxiety disorder, maka kalian ketika kita mau pergi nih, orang biasanya nih identiknya nih orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder, kita mau pergi nih besok mau olahraga. Hari ini beberapa jam kemudian kita mau berangkat. Yang orang yang punya anxiety dia pasti mikir, waduh,
nanti di jalan gimana ya, nanti jalan gue kumat nggak ya, terus nanti kena tahu kenapa ya, nanti rumah sakit di mana ya, jauh nggak sama rumah sakit, nanti ada yang nolongin nggak ya. Waduh, pikirannya udah lah zemama mambra, selalu kemana-mana. Itu orang-orang terkena anxiety disorder. Makanya kalian, walaupun kalian mempunyai pikiran seperti itu sekarang teman-teman, kalian tetap memaksakan walaupun pikirannya banyak, takut ini takut itu, tapi kalian harus bisa memaksakan datang ke suatu tempat. Dan itu tempat baik untuk apa? Untuk olahraga. Sedangkan orang normal, orang sehat pun yang namanya olahraga itu penting, apalagi kita orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder, gangguan mental, dan ini sangat penting buat kalian gitu teman-teman. Jadi teman-teman, untuk kalian semuanya, hadirin hadirat, untuk teman-teman penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, kalian harus bisa memaksakan diri dan kalian nggak perlu nurutin rasa takut kamu. Kamu jangan diikutin tuh. Jangan diikutin rasa takut kamu. Takut apa? Takut pingsan. Takut apa lagi? Takut dadakan. Takut nggak ada yang nolongin. Buang. Walaupun pikirannya ada, tapi tetap kamu harus bisa memaksakan datang. Karena percaya deh teman-teman, itu semua yang kalian pikirkan itu tidak akan terjadi teman-teman. Tidak akan terjadi. Jadi kalau bahasa pribadi, dulu tuh waktu saya sakit pun ya, takutnya ada, khawatirnya ada. Tapi saya berusaha di situ. Kenapa? Ternyata 99,9% tidak akan pernah terjadi. Tidak mungkin terjadi. Dari yang namanya takut takut pingsan. Nih, sekali lagi teman-temannya, penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder itu tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu stroke, apalagi pingsan, nggak bakalan. Itu halusinasi, ilusi, permainan pola pikir saja. Dan itu hoax. Jangan diikuti rasa takut, khawatir, cemas. Dan semua sensasi yang kalian rasakan itu ya, itu berdampaknya kenapa? Dari mana pemicunya? Daripada pikiran kalian selama ini tanpa disadari kawan. Tanpa disadari kalian tuh semakin takut, khawatir, cemas, was-was, takut, khawatir, cemas, was-was. Itu lingkaran setannya itu apa sih yang ditakutin? Apa sih yang dicemasin? Apa sih yang dibikin was-was? Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder itu rata-rata ya orang-orang seperti itu. Ya kayak kita mantan nih, itu dikatakan takutnya hanya takut penyakit berat, takut penyakit kronis. Ujung-ujungnya apa? Takut karena dia dirinya tuh belum siap gitu, takut. Jadi selalu ketika ada sensasi muncul selalu dikait-kaitin, aduh jangan-jangan gue penyakit ini, jantung berdebar langsung dikaitkan, jangan-jangan gue jantungnya. Emang kenapa jantung lu? Itu nggak apa-apa. Saya pun bolak-balik EKG, setiap saya ke rumah sakit, setiap saya kumat ke EGD, pasti yang namanya EKG itu saya diwajibkan. Karena jantung saya berdebar, apa menurut EKG? Semua bolak-balik dokter. Treadmill saya lakukan, cek jantung, normal. Tapi rasanya beda banget, udah sakitnya iya, berdebarnya juga dahsyat. Dokternya malah ketawa aja. Kenapa? Mas, kalau bisa, Mas itu pikirannya dikontrol deh, emosinya dirilis deh, kata dokter. Hubungannya apa dok? Saya bilang gitu, hubungannya apa? Ini jantung saya lagi sakit, dada saya, jantung saya lagi berdebar, terus ulu hati mengganjal, terus piar-piaran, les-lesan, dahsyat banget. Malah dokter senyum-senyum aja. Gimana kalau Anda setuju saya kirim ke ke psikiater? Loh, psikiater bukannya orang, apa hubungannya? Saya bilang gitu ya. Dia kan di sana itu kan bahasanya tempat-tempat orang, mohon maaf teman-teman, orang-orang dikatakan yang gangguan jiwa. Saya bilang gitu ya. Kenapa saya harus digiring? Udah Pak, nanti turutin aja dulu. Wah, saya tetap ada penolakan. Awal pertama saya menolak. Kenapa? Karena saya nggak percaya, masa gangguan mental, gangguan psikis bisa sedahsyat ini sensasinya sampai ngomong, Anda itu nggak pernah merasakan apa yang saya rasakan dok. Saya bilang, pikir saya dokternya kurang bagus, pikir saya rumah sakitnya kurang besar, kurang elit, sampai terus saya sering traveling dokter, traveling rumah sakit. Lah kalau kelasnya klinik puskesmasnya enggak, saya lirik rumah sakit besar teman-teman. Nyatanya sama hasilnya, asam lambung diponis sama dokter anxiety disorder. Wah, di situ teman-teman baru saya bilang sadar. Nah, begitu, karena saya nggak bisa minum obat, makanya bilang saya sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Dan kalian pun bisa teman-teman, kalian bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal, asalkan kalian menerapkan metode-metode dari saya. Terapkan metode-metodenya, seperti bangun pagi, mandi itu ya, bangun pagi terus mandi, setelah mandi kalian olahraga pagi deh, berjemur kena sinar
matahari itu langsung vitamin D-nya tanpa harus minum vitamin D-nya langsung daripada sinar matahari itu langsung. Makanya orang-orang yang senang olahraga itu walaupun hanya jalan kaki, jangan disepelekan jalan kaki daripada lari-lari, ya kan? Tapi jalan kaki jauh lebih baik asalkan 7.000 langkah, 5.000 langkah. Awal pertamanya 3.000 langkah deh teman-teman. Gitu kenapa? Fresh, semangat terus. Nggak usah kasih kendor. Terus udah semangat, stamina-nya ada, terus enak aja, happy, seneng. Itu beda gitu. Dulu saya sama seperti kalian, diem, ngurung, senyum tuh nggak bisa, kayak berat banget di mulut. Jangan untuk senyum, makan aja harus mikir. Dulu seperti itu saya tuh. Wah, betapa kesiksaannya itu saya tuh. Bayangin teman-teman, saya 2 tahun itu karena saya takut kemana-mana. Jangankan pergi jauh-jauh, saya selama 2 tahun teman-teman, 2 tahun itu tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi. Bayangkan 2 tahun ke kemana-mana. Tempat tidur, kamar mandi, ke ruang tamu aja enggak. Di kamar mandi selalu kalau saya masuk ke kamar mandi, satu takut sama di kamar mandi, saya takut air. Jadi kalau mandi itu pintunya harus dibuka dan keluarga harus nungguin di depan pintu. Kadang-kadang tangan saya dipegangin, saya mandi, tangan saya dipegangin dulu, parah banget. Parah banget saya itu. Kalian mungkin nggak percaya, masa orang yang kayak gini kok bisa kena, rambut boleh gondrong, orang yang pentakilan, orang kalau ngomong cepet ya kok kena anxiety. Anxiety itu bisa terkena siapapun dia. Siapapun, apapun jabatannya, pangkatnya, apapun bisa terkena. Jangan dikira kalian yang normal, yang nggak pernah terkena anxiety disorder ya. Jangan ngomong orang anxiety itu kurang iman. Lu kurang aja lu ngomong kayak gitu. Gitu bukannya kurang iman gitu kan. Bukan, jadi saya nggak setuju seperti itu. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu teman-teman ya, kalian nggak perlu takut lagi sekarang mah. Apapun, walaupun sensasinya horor, walaupun sensasinya berjibun, walaupun sensasinya menakutkan, kalian nggak perlu khawatir teman-teman, karena ini berita baik. Karena penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian sebetulnya harusnya lebih bangkit, lebih semangat. Adanya channel ini, saya berharap agar ini bisa membantu jalan menjadi wasilah agar kalian lebih bangkit, lebih semangat, dan sampai benar-benar pulih total. Itu harapan saya teman-teman. Karena saya pun tanpa obat, tanpa herbal, saya lakukan metodenya, saya menerapkan metodenya selama kurang lebih, saya nggak tahu ya. Kayaknya perkiraan antara 3 bulan sampai 4 bulan itu saya sembuh. Gitu. Walaupun pada waktu 3-4 bulan itu masih ada sedikit-sedikit pikiran yang gimana-gimana, setelah melewati setengah tahun itu ya biasa. Dan sampai saat ini 2019 sampai saat ini nggak pernah ketrigger lagi, enggak. Sensasi masih ada enggak, biasa aja teman-teman. Sampai sekarang ya fine aja. Nggak gimana enggak. Saya ngemandiin jenazah kadang-kadang seminggu berapa kali, kadang seminggu sekali. Itu mandi jenazah kayak mandiin nggak ngelayat, biasa aja gitu. Awal-awal jangankan lihat jenazah datang, ngedengar innalillahi wa inna ilaihi, waduh, saya langsung masuk ke rumah itu teman-teman, langsung masuk kamar, selimutan, diem diri, wah menggigil. Itu semua sensasi berjibun, suara ambulan pun sama, belum lagi suara burung. Aduh teman-teman, kesiksa banget itu, gak enak. Maka kalian itu teman-teman ya, agar kalian bisa lebih cepat, lebih bangkit lagi, agar bisa bangkit daripada zona anxiety psychosomatic disorder ini yang sangat membingungkan. Ini penyakit apa sih? Ini apa sampai datang ke orang pinter udah, datang untung aja nggak datang ke dukun. Di ruqyah ada yang udah masih aja, karena bukan itu solusinya dan obatnya. Dan orang-orang yang terkena anxiety nggak ada obatnya. Kalau kalian cari obat, salah besar teman-teman, salah. Apalagi herbal, mohon maaf, herbal itu bagus, tapi buat anggota tubuh yang lain, tapi bukan untuk anxiety. Anxiety beda gitu, cemas, takut, nggak ada obat takut itu, nggak ada gitu. Obat cemas tuh yang ada juga pikiran kamu adalah obat buat diri kamu sendiri teman-teman. Nah, dengan adanya channel ini, semoga kalian tuh bisa menyesuaikan pikiran. Walaupun pikiran kalian banyak, khawatir, cemasnya, tapi bukan berarti kamu nurutin rasa malas kamu untuk datang ke suatu tempat semacam kayak olahraga pagi. Sebelum olahraga kita sarapan, sebelum sarapan kita bangun tidur, kita mandi terlebih dahulu. Diusahakan teman-teman, karena itu sangat membantu pemulihan kalian. Biar kalian nggak terlalu lama. Bayangkan kita sudah lama memantang makanan sudah, menjaga pola tidur sudah, menjaga begitu sudah dijaga semua.
tapi masih aja nih Kang, ini gimana ya? Karena kalian sendiri nurutin rasa takut kamu, nurutin rasa khawatir kamu, nurutin rasa cemas kamu, nurutin rasa was-was kamu, kamu ikutin rasa malas kamu. Jangan, Kang, saya nggak males, Kang. Emang kenapa nggak males? Kamu kan bilang aja takut. Kalau takut akhirnya diturutin. Lah gimana mau jalan-jalan, kamu mikir 2 kali karena takutnya masih kelayangan segala. Jangan takut. Kelayangan kamu itu karena kamu lagi perang. Kamu lagi perang melawan ego kamu, sedangkan kamu perasaan takut, tapi dalam hati kamu pengen bangkit tapi takut, pengen bangkit tapi takut. Seperti itu aja, dia perang. Wajar kalau kamu lemes lagi, piar-piaran lagi, kelayangan lagi, napas berat lagi, wajar. Perut gampang begah, wajar, nggak apa-apa. Itu adaptasi, nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir untuk menderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Tidak berbahaya apapun dan bagaimanapun itu sensasinya. Jadi kalian jangan pernah mau nurutin rasa takut kamu, rasa khawatir kamu, rasa cemas kamu. Buang semuanya. Kalian pergi, di program, dibikin setiap paginya kita olahraga terus. Kenapa? Itu bagus dan itu bisa membantu untuk kalian mengembalikan hormon bahagia. Karena selama orang-orang terkena anxiety disorder itu menumpuk hormon kortisolnya berantakan. Hormon kortisol itu adalah hormon stres yang membuat kita itu perut begah, perut kembung, sakit, perut bunyi, terus juga apalagi ulu hati begahnya. Semua sensasi yang kalian rasakan itu daripada gangguan apa? Asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety psikosomatis disorder. Jadi kalian teman-teman yang untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder, jangan terpicu, jangan mudah ke-trigger ketika sensasi itu muncul. Ketika sensasi muncul, pusingnya ada, alah si pusing lagi, datang lagi, sing, lagi apa kok sing, biarin aja deh. Ya kemarin kalau kita pikirnya begini, kemarin pun kita pusing. Mungkin minggu yang lalu, bulan yang lalu juga pusing. Ah, nyatanya aman-aman saja. Udah nggak apa-apa, lu nggak apa-apa deh. Gua baik-baik. Berikan afirmasi yang positif. Gua baik-baik saja. Dan gua akan sehat-sehat saja. Dan gua pasti kuat. Ayo, gua pasti kuat. Ada pusing, les-lesan, piar-piaran, gak enak. Aduh, lagi ke-trigger, lagi panik. Saya sambil digini-giniin, saya bilang, gua nggak apa-apa. Gua nggak apa-apa. Gua sehat-sehat saja. Ya Allah, gua sehat saja. Itu tepuk kadang tepuk. Aduh, gua apa-apa, nggak apa-apa. Sehat, gua sehat. Gua kuat. Itu untuk mengembalikan, memberikan afirmasi yang positif. Tarik napas gitu. Gua nggak apa-apa. Gak apa-apa, gue baik-baik aja dan gue pasti bisa, dari gue kuat. Lalu digerak-gerakin, jangan diem aja. Semakin kamu diem, semakin terlalu merasakan sensasinya. Kamu gerak-gerakan sambil jalan-jalan di rumah tuh ya. Gue nggak apa-apa, tepuk-tepuk kepalanya. Gue nggak apa-apa, gue sehat, gue kuat, gue pasti kuat. Itu untuk mengembalikan kestabilan, untuk membuang rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih ketika lagi terkena panic attack. Itu teman-teman. Kenapa? Dan kalian pun juga harus bisa menanamkan metode-metode dari saya. Kenapa? Agar kalian lebih cepat bangkit. Kita mau sampai kapan seperti ini terus kan? Mau sampai kapan kita Lebaran kemarin kita nggak bisa kumpul, sekarang lagi mendekat Lebaran haji. Mau sampai kapan kita begini meratapi guna gulana, melamun hanya merasakan sensasi? Udah, stop. Untuk berpikir tentang masa takut, khawatir, cemas, stop. Nggak ada gunanya. Kalian harus bangkit. Kasihan kalian masih muda teman-teman. Lihat orang tua di jalan sana. Orang tua di pasar bawa apa, dia jualan, umurnya udah 60 sekian. Mereka apa pernah nginget takut mati di jalan, takut pingsan di jalan? Enggak lah. Kita yang masih muda teman-teman, ya Allah, apa-apa harus mikir. Berangkat, orang terkena anxiety, ya Allah saya mau berangkat, mikir takut apa ya, aduh gue takut kena pingsan dadakan, takut nanti kalau nggak ada yang nolongin gimana. Dia orang yang terkena anxiety mikirnya dia terlalu jauh dia kemana-mana mikirnya. Makanya kalian stop. Walaupun kalian punya berpikir normal, kalian punya berpikir seperti itu normal, tapi bukan berarti kamu nurutin rasa takut kamu, bukan berarti kamu nurutin ngikutin rasa khawatir cemas kamu. Jangan abaikan pola pikir negatifnya, kamu pasti bisa dilawan. Jadi kalian teman-teman jangan pernah ngikutin rasa takut kamu. Kalau kalian pengen bisa bangkit daripada zona anxiety psikosomatis disorder, maka kalian jangan pernah ngikutin rasa takut kamu, jangan pernah ngikutin rasa khawatir kamu, rasa cemas kamu, rasa was-was kamu, jangan ikutin. Kamu harus bisa melawan agar kamu bisa agar kamu bisa bangkit daripada zona anxiety psikosomatis disorder. Karena teman-teman perlu diketahui, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu tidak berbahaya, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu stroke, tidak bakalan membuat kamu gila, apalagi bisa nggak bakalan. Nggak bakalan. Kamu datang ke tempat-tempat seperti ini, lihat pemandangan, lihat alam,
enak bang suasana. Dan suasana untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety disorder tuh gak perlu mahal. Kamu datang ke bukit-bukit, kamu datang ke sawah, kamu keliling komplek, yang penting pikiran tenang, hati senang, tujuannya untuk mengalihkan sensasi, mengalihkan pikiran yang negatifnya. Kamu datang jalan-jalan, lihat pemandangan seperti ini kan juga lumayan untuk membantu, menjadikan salah satu inspirasi juga buat kita. Oh iya, ternyata kita nih hidup sekali, jangan disia-siain nih, kan gitu teman-teman. Jadi ini penting buat kalian ya, untuk yang punya penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu nggak boleh diam diri di rumah, nggak boleh melamun, nggak boleh meratapi, nggak boleh gundah gulana. Aduh, apalagi kalau senang rebahan, tiduran siang, jangan. Hindari. Kamu banyak bersosialisasi, ya setelah olahraga kamu bersosialisasi, berinteraksi, komunikasi, tujuannya untuk mengalihkan sensasi. Jadi kalian itu teman-temannya, yang penting kalian jangan ngikutin rasa takut, khawatir, cemas, was-was, dan rasa malesnya. Kamu lawan, kamu jangan ikutin. Semakin kamu ikutin, kamu semakin awet. Mau sampai kapan kamu bangun daripada zona anxiety, psychosomatic disorder? Itu saja untuk kalian, untuk para penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu was-was lagi ya. Ini kabar baik karena ini tidak membahayakan sama sekali, tidak membuat kamu mati kok. Dan ini bukan penyakit, mohon maaf, gangguan kita. Fokuslah kepada mental kita, pada psikis kita. Fokuslah pada pikiran negatif kita, fokuslah pada pikiran yang positif kita, jangan yang negatif. Bahasanya seperti itu teman-teman. Jadi kita itu berperangnya bukan dengan penyakit, tapi berperang kita itu dengan apa? Dengan mental, dengan pikiran kita. Perbaiki psikisnya, dirilis tuh emosionalnya, emosinya dirilis. Itu agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety, psychosomatic disorder. Kalau kalian apalagi dengan cara orang yang terkena gangguan asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety ya, disorder ya teman-teman, kalian kalau memantang makanan salah besar. Maka kalian itu biar tidak terjadinya malnutrisi, kamu boleh makan apa aja bebas. Yang nggak boleh itu kamu makan yang berlebih, itu saja. Yang berlebih, pedas yang berlebih, makan yang pokoknya apapun yang berlebih itu nggak baik. Kamu boleh, kecuali kalau kamu punya dispepsia fungsional, gastritis, mahnya akut, lambungnya luka, kamu boleh memantang makanan, itu wajib. Tapi yang nggak punya itu, kamu hanya anxiety disorder, asam lambungnya yang diakibatkan daripada anxiety disorder, maka kalian nggak wajib untuk memantang makanan, enggak. Makanya kalian serba takut makan ini, takut apa? Takut darah tinggi, takut kena gula, pokoknya serba takut. Ya salah. Bebaskan pikiran kamu senang, kamu makan apapun boleh dan bebas, dan itu bisa menjadi obat buat kamu. Karena apa? Orang anxiety disorder itu bebas. Pasti gini, kalian tuh sehat loh. Kalian jangan memperlakukan badan kamu selayaknya seperti orang sakit, jangan. Kamu berikan afirmasi yang positif, selayaknya kalian itu, gua sehat nih, gua kuat nih, gua bisa nih. Lakukan afirmasi positif, jangan aduh ini apa lagi, kenapa ini, jangan ngeluh seperti itu, buang jauh-jauh. Kenapa? Itu tidak membantu. Tapi kalau selalu memberikan afirmasi yang positif ketika bangun tidurnya, begitu ada sensasi datang, berikan afirmasi, dan itu sangat membantu buat kalian agar kalian bisa bangkit daripada zona anxiety, psychosomatic disorder. Begitu teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi wasilah dan manfaat. Share video-video saya bila mana memang manfaat, siapa tahu bisa menolong video-video saya. Jangan lupa juga di follow akun Facebook kami, akun Facebook saya teman-teman, untuk membantu juga, dan bisa di share di sana teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Alisan makhluk kotoran lisan, saya manusia biasa tanpa salah dan akhlak, dan mohon maafnya pada salah kata. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam sehat, dan bangkit terus.